Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, atau lebih tepatnya sharing aja, mengenai materi dengan tema besar yaitu Sustainable Building, yang membahas salah satu ide paling menarik dan revolusioner dalam desain kota berkelanjutan dengan judul Horizon 503 Barcelona Superblock Program. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Yuzul Afifi, NIM akhir 167. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliuddin, NIM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Jafar Sodik dengan NIM akhir 133. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deza Ramli, NIM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Nafal Gianan, NIM akhir 189. Baik, kita langsung ke materi. Mungkin untuk mengawalinya, di sini saya akan menampilkan sebuah ilustrasi yang merupakan ilustrator dari seorang ilustrator, yaitu Anabil Sikonolvi, yaitu merupakan seniman visual. Dia sering membuat ilustrasi mengenai kota-kota yang ada di masa depan jika kita melakukan pembangunan seperti sekarang. Yaitu ketika kita butuh apa bangun, dapat dilihat di layar, ini adalah kondisi kota jika kita mengikuti siklus tersebut. Yakni semuanya akan tampak abu-abu, ya pada akhirnya semua yang ada di permukaan tanah itu merupakan bangunan yang diperuntukkan hanya untuk hidup manusia. Oke, next. Kira-kira 2/3 dari emisi karbon global berasal dari kota. Dan pada tahun 2050, kira-kira 2 dari setiap 3 orang akan tinggal di satu kota. Pada data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan akan kota-kota yang berkelanjutan itu merupakan salah satu solusi untuk menghadapi urbanisasi yang akan terjadi di masa depan. Jika kita menilik pada penelitian yang ada saat ini, yaitu bertujuan untuk membangun salah satu solusi untuk menghadapi urbanisasi. Selanjutnya, ini adalah gambar di mana situasi yang ada saat ini, yaitu current situation, di mana lalu lintas yang ada di jalan begitu padat, aktivitas manusia yang sangat padat. Dan ini merupakan rancangan dari Superblock, di mana ketika rancangan ini dipergunakan, maka sebagian jalan yang ada di daerah perkotaan ini akan digunakan sebagai lahan hijau, sehingga ketika tersedia lahan hijau sehingga dapat memperluas area hijau dan dapat menimbulkan kesan yang lebih segar. Oke, selanjutnya. Apa itu Superblock? Superblock adalah cara mengatur blok kota tradisional yang lebih kecil menjadi formasi perkotaan yang lebih besar, yang merebut kembali ruang jalan dari mobil dan mengembalikannya kepada manusia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Superblock ini memang sedikit radikal dikarenakan ketika kita menerapkannya, maka jalan yang ada di perkotaan akan diambil alih, sehingga ketika kita menerapkannya, pengurangan terhadap aktivitas mobil itu akan terjadi, tetapi dengan solusi bahwa menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti kendaraan umum, seperti kereta ataupun yang lain. Oke, selanjutnya.
Di Barcelona, superblok tipikal terdiri dari 3 kali 3 dari 9 blok kota yang ada dengan ukuran sekitar 400 kali 400 meter. Di dalam lalu lintas diperlambat dikurangi menjadi satu jalur dan semua lalu lintas kota lainnya dialihkan ke tepi. Dapat dilihat di layar ini merupakan gambaran yang akan jika superblok diterapkan. Dengan menerapkan superblok dapat dilihat ketika sebelum menerapkan superblok maka lalu lintas yang terjadi itu sangat padat. Tapi jika kita menerapkan superblok maka lalu lintas akan terkesan lebih rapi dikarenakan pengurangan terhadap jalan. Jalan tersebut nantinya akan digunakan sebagai lahan hijau. Oke, selanjutnya. Prinsip utama dari desain konsep superblok yaitu pembatasan lalu lintas, 2 ruang publik yang ditingkatkan, 3 jaringan jalan kaki dan sepeda, 4 partisipasi warga. Yang pertama, pembatasan lalu lintas. Polusi udara dari knalpot mobil menyumbang 10 juta kematian dini di seluruh dunia setiap tahunnya. Terlebih lagi, mobil juga menghasilkan kebisingan yang luar biasa, meningkatkan tingkat disabel ke tingkat yang tidak sehat bagi jutaan penduduk kota. Ruang publik yang ditingkatkan. Superblok Barcelona menekankan pentingnya ruang publik yang berkualitas. Alun-alun, taman, dan area rekreasi dibangun di dalam superblok untuk memberikan tempat bagi warga untuk bersantai, bermain, dan berinteraksi. Jaringan pejalan kaki dan pesepeda. Superblok didesain untuk menggalakkan mobilitas berkelanjutan dengan memperluas jaringan pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman. Jalan-jalan dan trotoar yang luas memberikan ruang bagi pejalan kaki, sementara jalur sepeda terpisah memfasilitasi penggunaan sepeda. Partisipasi warga. Konsep superblok juga mendorong partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengembangan. Penduduk diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tentang desain dan penggunaan ruang superblok melalui konsultasi publik, pertemuan komunitas, dan mekanisme partisipasi lainnya. Baik, terima kasih untuk penyelaman sejarah rencana Cerda. Pada saat itu, kenajisan dan kebadanan kota yang tinggi telah membuat kehidupan orang-orang di kota di seluruh dunia menjadi buruk, brutal, dan pendek. Antara tahun 1837 sampai 1847. Harapan hidup rata-rata di Barcelona adalah di bawah 20 tahun untuk kelas pekerja dan sekitar 38 tahun untuk orang kaya. Untuk memperbaiki kondisi buruk inilah Cerda diterapkan. Ambisi utamanya ialah membentuk kembali Barcelona menjadi kota yang lebih sehat, hijau, luas, dan egaliter. Roeda berbagi visi progresif Cerda dan sering menyebut dia sebagai pengaruh utama pada program Superblok. Baik, selanjutnya. Lanjut deh.
Terima kasih. Keuntungan sosial dan kualitas hidup. Fasilitas umum dan ruang publik di Superblok, peningkatan interaksi sosial dan ikatan komunitas, dan serta dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Fasilitas umum dan ruang publik. Meskipun memiliki gedung terpisah dengan hunian, jarak yang ditempuh untuk menjangkau berbagai fasilitas bisa dihitung sebagai beberapa menit saja. Biasanya di Superblok telah dilengkapi banyak fasilitas publik meliputi pusat pendidikan, bisnis, bank, rumah sakit, pusat berbelanja, dan mal. Untuk peningkatan ikatan sosial dan komunitas, pada tahun 2016, Barcelona menarik perhatian ketika kota tersebut memperkenalkan Superilla pertamanya, atau disebut Superblok. Istilah ini mengacu pada inisiatif desain perkotaan lokal yang berupaya mendefinisikan kembali ruang publik kota dengan menempatkan orang dan komunitas di jantung desainnya. Dapat dilihat pada gambar sebelah. Baik, untuk selanjutnya, dampak positif terhadap masyarakat. Selanjutnya, dampak positif terhadap masyarakat. Dan sosial. Pada peningkatan ikatan sosial dan komunitas, pada tahun 2016, Barcelona menarik perhatian ketika kota tersebut memperkenalkan Superilla pertamanya, atau Superblok. Istilah ini mengacu pada inisiatif desainer perkotaan lokal yang merupakan mendefinisikan kembali ruang publik kota dengan menempatkan orang dan komunitas di jantung desainnya. Oke, berikutnya dampak positif terhadap masyarakat. Baik, dampak positif terhadap masyarakat, pengembangan umumnya mengembangkan kawasan Superblok dengan seat plan yang sudah termasuk dari ruang terbuka hijau atau RTH. Tak hanya itu, perencana Superblok juga sudah tertata rapi. Dapat disimpulkan, kesimpulannya ialah Superblok akan berdampak positif dan efektif bila bisa tepat penerapannya. Baik, untuk selanjutnya bisa dibaca Mas Jafar Sodik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mengapa kita harus mempromosikan Superblok? Karena kemungkinan untuk mengembalikan permukaan hijau diusulkan dalam rencana Kerda. Untuk Kerda Plan 34,8% dan untuk 78,7% yaitu lahan hutan yang masih kosong dan 0,6% yaitu lahan yang masih kosong dan 35,8% yaitu lahan yang sudah menyeluruh dengan lahan hijau. Oke, next. Mengapa kita harus mempromosikan Superblok? Karena mengintegrasikan semua jaringan transportasi dan jaringan hijau, adalah suatu konsep yang bertujuan untuk menghubungkan dan menyelaraskan sistem transportasi dengan lingkungan hijau dalam suatu kota atau wilayah. Bisa dilihat peta dalam layar. Oke, next.
kualitas udara sebelum adanya superblok hanya mencapai 56,2% dan kualitas udara apabila program superblok diterapkan bisa mencapai 93,90%. Oke, next. Seperti apa kota superblok itu nantinya? Jika semuanya berjalan sesuai rencana dan superblok 503 suatu hari nanti diimplementasikan sepenuhnya. Diperkirakan Barcelona akan memangkas jaringan jalan khusus mobilnya sebesar 61%, mengurangi lalu lintas kendaraan di seluruh kota sebesar 13 sampai 21%. Ini akan membuka sekitar 6,2 juta meter persegi ruang untuk perjalanan kaki dan pengendara sepeda di seluruh kota, tanpa menghancurkan satu bangunan pun. Mengambil kembali jalan dari mobil akan mengurangi polusi udara ke tingkat yang sehat untuk 94% kota, dan kebisingan sekitar yang lebih rendah untuk 73,5% penduduk. Oke, next. Green space development for the example neighborhood. Yang sebelah kiri baseline green space dengan lahan hijau yang masih renggang atau masih luas, dan sebelah kanan superblock green space dengan lahan yang begitu padat atau banyak. Oke. Oke, untuk kesimpulan bisa dilanjut. Oke, untuk kesimpulan dari pembicaraan materi sebelumnya bisa disimpulkan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, jalan ke depan akan menuntut kita untuk memikirkan ide-ide besar dan mengambil tindak berani. Jika ada cara untuk memperbaiki planet kita yang memanas, mungkin di ruang terbuka kota-kota pasca mobil, di antara jalan-jalan superblok yang hijau, kita menemukannya. Seperti contoh di superblok ini. Oke, cukup sekian dari pembahasan tentang superblok. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi